Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagaimana judul di video, bahwa cerita ini mengisahkan tentang taubatnya seorang ahli maksiat. Dikatakan ahli maksiat karena dia telah berbuat dosa. Apa itu dosanya? Luar biasa, dosanya nggak tanggung-tanggung. Dia telah banyak membunuh orang, yakni sampai dalam riwayat diceritakan dia telah membunuh 99 orang. Diceritakan saat itu orang tersebut pada akhirnya merasa bahwa dirinya sudah terlalu banyak melakukan dosa, sehingga akhirnya dia pun berpikir untuk bagaimana supaya dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, akhirnya dia berpikir satu-satunya cara untuk bisa membimbing dia bertobat kepada Allah adalah mendatangi seorang ulama, seorang kiai yang diharapkan bisa membimbing dia sehingga dia bisa benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya singkat cerita dia bertemu dengan seorang ulama atau seorang kiai, dan dia pun bertanya, "Wahai kiai, apakah aku bisa mendapatkan ampunan daripada Allah sedangkan dosaku sangat banyak?" Akhirnya si kiai ini bertanya, "Dosa apa yang kamu lakukan sehingga kau seakan-akan meragukan ampunan dari Allah?" Kemudian si ahli maksiat ini menjawab, "Besar kiai, dosa saya sangat besar. Aku telah membunuh 99 orang." Ulama itu terkejut. Kiai tersebut terkejut. "Apa? 99 orang? Wah, dosa ini sangat banyak. Waduh, sulit ini. Kira-kira bisa nggak ya? Dosa kamu terlalu besar sih," kata ulama tadi. "Oh, berarti nggak bisa ya? Berarti dosaku nggak bisa diampuni sama Allah?" "Waduh, berat mas. Dosa kamu terlalu berat. Gimana ini?" "Oh, begitu." Akhirnya si ahli maksiat ini menyatakan, "Kalau memang dosaku tidak bisa diampuni oleh Allah, ya udah sekalian aja aku genapkan. Korban yang aku bunuh yang awalnya 99 menjadi 100. Akhirnya dibunuhlah itu ulama oleh si ahli maksiat, karena si ahli maksiat tadi merasa jawaban dari ulama tersebut tidak memuaskan. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, si ahli maksiat ini pun mencari ulama yang lain dengan harapan dia mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akhirnya dia bertemulah dengan seorang ulama yang dia yakini bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Ditanyalah itu ulama, "Wahai kiai, aku punya dosa besar. Bisakah Allah mengampuni semua dosa-dosaku dan menerima taubatku?" Kemudian kiai ini menjawab, "Sebesar apa dosamu? Karena semua makhluk, semua manusia yang masih hidup, maka dia masih memiliki kesempatan untuk bertobat. Tapi dosa saya besar kiai, sangat besar." Kemudian kiai tadi menjawab, "Kira-kira lebih besar mana dosamu dengan sebuah gunung?" "Masih besar dosa saya kiai. Dosa saya sangat besar, bahkan lebih besar daripada gunung." "Lalu kira-kira bagaimana jika dibandingkan dengan bumi dan langit?" "Menurut saya masih lebih besar dosa saya kiai." "Oh, begitu. Baik, sekarang aku bertanya, lebih besar mana kira-kira dosamu
dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah si ahli maksiat menyatakan, wah kalau itu ya jelas tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosaku tidak akan ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si ulama tadi menyatakan, ketahuilah saudaraku, selagi engkau masih memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dosamu pun masih sangat mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosamu kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada alasan bagimu untuk meragukan bahwa Allah bisa mengampuni dosa seberat apapun yang kau miliki. Singkat cerita, bahagialah itu si ahli maksiat mendengar kabar tersebut. Kemudian si ahli maksiat tersebut meminta agar si ulama tersebut berkenan untuk membimbing dirinya untuk bisa kembali kepada Allah. Ulama tersebut menyatakan, ketahuilah saudaraku, aku tunjukkan kau ke salah seorang yang alim yang ada di seberang sana. Pergilah kau ke sana, cari ulama yang bernama Fulan bin Fulan dan belajarlah ilmu agama kepadanya. Insya Allah kau akan menjadi orang yang baik. Singkat cerita, pergilah si ahli maksiat tersebut berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh ulama tadi untuk bertemu dengan ulama yang telah ditentukan. Namun takdir Allah berkehendak lain, karena saat itu Allah menghendaki si ahli maksiat tersebut harus merenggang nyawa. Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa si ahli maksiat tersebut. Dan kemudian tidak lama kemudian datanglah dua malaikat. Di sini ada perbedaan versi, ada yang menyatakan malaikat Malik dan Ridwan, ada juga yang menyatakan malaikat Raqib dan Atid. Tapi intinya kedua malaikat itu berebut ingin mengambil ruh daripada itu ahli maksiat. Dengan alasan yang pertama, kenapa kau ambil ruh orang ini? Kata malaikat Malik. Malaikat Ridwan menyatakan, ya, karena orang ini baik. Orang ini sudah ingin bertobat. Kemudian malaikat Malik menyatakan, oh enggak bisa, ini orang harus masuk ke tempat saya, itu masuk neraka, karena dia belum sempat bertobat. Ya, dia memang punya niat bertobat, tapi tobatnya belum terlaksana. Akhirnya berdebatlah di situ. Si malaikat Ridwan tetap kokoh, tetap kekeh menyatakan, tapi dia sudah punya niat. Malaikat Malik menyatakan, tapi belum terlaksana. Akhirnya disinilah terjadi perdebatan antara kedua malaikat tersebut. Dan akhirnya turunlah malaikat rahmat yang ditunjuk oleh Allah untuk menengahi perselisihan kedua malaikat tersebut. Kemudian malaikat rahmat menyatakan, berhentilah kalian berselisih, karena aku disuruh oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menengahi perselisihan kalian berdua. Akhirnya malaikat rahmat menyatakan, mari kita ukur jarak tempuh yang telah tercatat atau jarak yang telah ditempuh oleh orang ini. Jika memang jarak tempuh orang ini lebih dekat menuju ulama yang akan dituju, maka orang ini menjadi hak malaikat Ridwan, dalam arti dia masuk dalam surga. Tapi jika lebih jauh dari tempat tujuan dibandingkan dengan tempat asal dia berangkat, maka dia masuk neraka. Akhirnya diukurlah. Dan ternyata singkat cerita, ketika diukur, ternyata jarak antara tempat dia meninggal menuju ke tempat tujuan lebih dekat daripada tempat dia meninggal dari tempat sebelumnya. Hadirin para YouTuber yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah ternyata kisah ini setelah diteliti oleh para ulama, ternyata hasilnya mencengangkan. Apa? Yakni jarak antara tempat
orang ini meninggal dengan tempat yang akan dituju, yaitu ulama yang akan dituju, ternyata lebih jauh sebenarnya. Tapi kenapa ketika diukur oleh malaikat tersebut hasilnya lebih dekat dengan tempat tujuan? Ternyata disinilah rahmat Allah, kasih sayang Allah diturunkan kepada orang yang memiliki niat untuk bertobat. Walaupun hanya sebatas niat, tapi karena itu sudah merupakan niat ingin berubah, ingin berhijrah, ingin bertobat, maka Allah lipat itu bumi. Allah lipat itu bumi sehingga yang tampak di penglihatan ketika malaikat tersebut adalah jaraknya lebih dekat ke tempat tujuan daripada dari tempat asal. Padahal yang sebenarnya adalah jarak yang sebenarnya masih lebih jauh ke tempat tujuan dan lebih dekat dari tempat sebelum dia berangkat. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan orang tersebut sehingga orang tersebut akhirnya diputuskan untuk bisa masuk ke dalam surga. Oke, sahabat YouTuber dimanapun kalian berada, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, jangan pernah membuat orang berputus asa. Ketika ada orang yang datang kepadamu dan meminta saran atau masukan atau ingin bertobat dan bertanya kepadamu, maka permudahlah, beri dia kabar gembira. Jangan sampai engkau memberikan dia kabar menakutkan sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, jika engkau yang berada di posisi atau jika kalian yang berada di posisi sebagai pendosa atau orang-orang yang berdosa, kita semua pasti punya dosa, maka kita pun juga jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Karena siapapun itu, siapapun dia, ketika dia masih hidup, maka dia masih memiliki kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga, hikmah dari kisah tersebut adalah jangan pernah meremehkan niat sekecil apapun. Niat baik sekecil apapun jangan pernah kau remehkan, tapi justru segerakanlah untuk kau berbuat. Karena terbukti dari kisah tadi, niat baik yang dimiliki oleh si ahli maksiat tersebut direspon oleh Allah dengan sangat baik, direspon oleh Allah dengan akhirnya mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia menjadi ahli neraka, tapi karena dia sudah punya niat yang baik, maka Allah permudah, Allah berikan kasih sayangnya sehingga dia menjadi ahli surga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.